bukan karena sebagai hawa dan nafsu kepentingan pribadinya, itu hanya karena wahyu yang diwahyukan oleh Allah sebagai petunjuk orang-orang yang dapat kembali kepada Allah. Sing diingat-ingat itu yang disembah, yang diingat itu adalah Allah. Yang berhak menunjukkan siapa yang punya nama Allah, Adam. Kowe sujud karo Adam, mengakui Adam itu utusannya Allah yang menunjukkan kamu itu supaya mengetahui hakikat. Ya, saya sempat tanya kepada salah satu ulama besar, tapi gak akan saya ceritakan. Dia karena mengatakan khusus seperti ini, kemudian saya jawab guyon seperti itu. Kemudian dia menjawab langsung, ya kalau begitu ingat kekuasaannya. Waduh, Allahu Akbar, milih sitok angile ranjamak kuwi, sitok wae lah diciko. Apa ya kekuasaan Gusti Allah? Piring kagaweane perusahaan banyu piye. Allahu Akbar, kelingan lemah. Kan gitu kan. Kuasa Tuhan, kuasa politik apa kuasa itu ya. Ya kalau enggak itu masih sulit ya, berarti ingat ciptaannya. Aku langsung dengan beliau saat itu, alhamdulillah kalau ini saya bisa romo piye iki. Tak sebut wengkoro, tak sebut juluke. Saya enggak enak. Kemudian pada saat kita katakanlah Mas gitu ya. Ya ingat ciptaannya. Banyak orang kalau ingat ciptaannya Tuhan kok ambil ciptaannya, salah satu ciptaan Tuhan itu, maka kita sama menghadirkan Tuhan karena kita mengingat yang menciptakan. Ya kalau ingat ciptaannya ya ciptaannya dong, ingat yang menciptakan ya yang menciptakan. Piye sih? Ya enggak ingat ciptaannya, Gus, ingat ciptaannya. Alhamdulillah. Sayang ini piye ki saya. Tapi saat itu saya berhadapan dengan dia Purno, maaf saya enggak enak di sisi ungkap. Pada saat itu kalau ingat, berarti daripada kita ingat ciptaannya, kenapa kita enggak pakai film porno saja? Maksudnya itu kan ciptaan Tuhan. Ya itu kan digambari gue didelok di ngarepe gitu. Wah, wong lanang khusuk banget ini. Sholat gak rampung-rampung mesti. Oh ciptaannya oke biang ngete. Giling-giling irung. Wong sing gampang dieling-eling kan irung buangir atau irung puasek pisan kan gitu. Tapi bukan negatif loh, pesek itu kan hebat, rata-rata umurnya panjang. Enggak ada orang yang lebih ngirit daripada orang yang pesek. Ngirit ya. Jadi kemudian jadi bangunan mereka yang disebut sebagai orang yang bersama dengan kebenaran, ya kebenaran itu ya keberadaan utusan, seharusnya kan begitu, mutlaknya kan begitu. Mereka ini kenapa jadi orang-orang yang beriman yang bersama dengan Nabi itu rohoma, bebarengan, kebersamaan. Mereka rukuk dan sujud, ya rukuk dan sujud, komunikasi, sujud sadar sebagai hamba. Saat berbicara tentang rukuk itu kepada sesama, saat berbicara tentang sujud berarti itu mutlak.
Sujud itu mutlak, itu kepada bukan berarti menyembah, tapi sujud itu maknanya seseorang yang memiliki guru yang menjadikan seseorang kenal dengan Tuhan. Tapi bukan berarti kalau kamu itu nyenuwun kepada Allah, malaikatnya lumantar Adam, enggak begitu. Tapi sujud kepada Nabi Adam karena perintah Allah bahwa para malaikat ini supaya sujud kepada Nabi Adam. Dia utusannya Allah. Sehingga apapun yang keluar dari lisannya Adam itu bukan karena nafsu, bukan karena sebagai hawa dan nafsu kepentingan pribadinya, itu hanya karena wahyu yang diwahyukan oleh Allah sebagai petunjuk orang-orang yang dapat kembali kepada Allah. Sing diingat-ingat itu yang disembah, yang diingat itu adalah Allah, yang berhak menunjukkan siapa yang punya nama Allah, Adam. Kowe sujud karo Adam, mengakui Adam itu utusannya Allah yang menunjukkan kamu itu supaya mengetahui hakikat. Ini di ilmu ini gak bingung gitu loh. Jadi sujud kepada Adam maknanya ya sujud kepada Isa di zaman Isa. Engkau nek wis Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad dicelong-celong masalahnya. Sebenarnya Adam sama Nabi Muhammad Rasul ini nggak pernah putus, nggak pernah kosong, nggak pernah hilang, sedetik pun nggak pernah kosong. Ada. Bar Nabi Adam sopo Nabi Idris ini nggak nyolot, nek nyolot piye sampai kiamat seharusnya. Makna tatro itu sampai kiamat. Mutawatir itu maknanya terus menerus, sambungnya itu sambung melekat. Kemudian sujud juga maknanya menjalankan perintah, memakmurkan bumi, tata kelola bumi. Ini untuk menjengkelkan orang-orang kafir. Ini perilakunya berbuat baik untuk supaya orang kafir itu jengkel, untuk menjengkelkan orang-orang kafir. Makanya jangan menjadi orang yang menjengkelkan gitu loh. Dengar Bu. Ini orang kafir itu bukan orang yang enggak beragama, orang Kristen, orang Hindu, enggak, saya enggak mengatakan ini kepada kita. Asyidat al-kufar harus tegas kepada orang-orang kafir itu apa sih? Rohoma bainahum, berkasih sayang dan tegas dengan orang-orang kafir. Orang kafir di dalam diri kita, kafir di antara kita. Kafir itu orang sing maju dikei masukan, maju marahnya, maju atose, begegeknya tuh di orang kafir itu orang yang tertutup, jumud dan kaku. Ya indikasinya sih memang akhirnya tidak menerima kebenaran, cenderungnya adalah kultus. Orang kafir itu ciri orang kafir tertutup, tidak bisa berpikir, buta, nggak bisa melihat, nggak bisa berpikir. Tapi ciri orang kafir apa sih sebenarnya? Pada saat kita bangga dengan pakaian, saya bangga dengan ini sehingga saya kiai. Terus kemudian saya merasa lebih mbok tuturi yang benar. Saya itu gak bisa menerima, saya tertutup, jumud dan kaku akibat sorban, maka saya kafir terhadap akibat sorban. Saat kita gak bisa dituturi, gak bisa menerima kebenaran, karena kita itu merasa keturunannya orang hebat. Pamane kowe keturunanane nabi, silsilahmu enek, kowe kok nuturi aku lho, keturunan fisiknya nabi. Itu berarti kafir. Kamu menjadi merasa suku yang mulia, hebat, sehingga diberi masukan nggak bisa ngopo nuturi aku, saya itu suku Jawa, suku unggul. Ini menjadi tutup, menjadi kafir.
Kafir itu orang yang tertutup, orang yang jumut, orang yang kaku, yang hilang rasionalnya, hilang nalarnya, hilang watak perilaku terbukanya, hilang dadane kan. Itu menjadi kafir. Jadi kita tuh rokomak benaum, kasih sayang, diskusi. Itu enek orang-orang yang kafir, yang tanda-tandanya itu berangkat menuju kafir itu fasik dan munafik. Itu ben nyingkrih, biar nyingkrih. Jemaah rahimakumullah. Itu di saat kondisi saat ini yang kita butuh kuatkan adalah perilaku rohoma bainahum. Kita rukuk, kita sujud, kita rukuk sesama murid, gotong royong bebarengan sujud, sadar sebagai murid, guru-guru memiliki guru. Pembebasan diri yang berada di dalam gitu ya. Ada satu ayat itu kan begini, wa mimman khalaqna ummah yahduna bil haqqi bihi yang adilun. Adil itu enggak mungkin akan terwujud, makmur tidak akan mungkin dapat direalisasikan. Adil dan makmur tidak mungkin akan menjadi sebuah tata kelola. Wa mimman khalaqna, jika ini kalau kita mengacu kepada ayatnya, wa mimman khalaqna ummah, jika adanya ilmu yang menjadikan seseorang berada di dalam kepastian itu tidak dikenali, dan adanya kepastian yang disebut dengan hakikat, karena yang lahir ini pasti mati, di dalamnya ada hakikat, ada kepastian. Apa sih hakikat itu? Yang disebut hakikat itu begini loh ya. Apa itu hakikat itu? Allah itu nama, di balik nama itu ada zat. Zat itu al-ghaib. Ghaib itu enggak sesuatu yang enggak bisa dilihat. Tapi bisa dikenali. Al-ghaib, satu, ghaib itu satu-satunya zat. Ada metode sistem untuk mengenali dari yang berhak, wenang dan sah, itu disebut al-ghaib. Kemudian yang menunjukkan hakikat Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad. Yang ketiga, menunjukkan intinya manusia bukan yang lahir, tapi adalah fitrah manusia. Yang fitrah manusia itu dari fitrah Allah. Inilah Trisula Weda. Senjatanya Satrio Piningit itu Trisula Weda. Siapa yang memperoleh Trisula Weda, maka baru negara ini tertata. Jika Satrio Piningit muncul ke permukaan, melakukan tata kelola, maka adil dan makmur baru dapat terwujud. Apa itu? Trisula Weda, adanya kesadaran utuh mengenali yang punya nama Allah, tidak hanya sekedar nama tulisan, nek dihapus berarti Allah hilang. Bukan itu. We menyembah Allah, mbok hapus, serut hilang. Nek mung jeneng, nek mung tulisan. Bukan sekedar itu, tapi balwa ayatum bainah fi sudurati utul ilmah, dia itu nyata, melekat di dalam dada, hadir di dalam hatimu. Pertama. Kemudian keberadaannya Rasul sebagai pembawa risalah, itu cahaya Tuhan, Nur Muhammad, bisa juga dengan Nur Isa, Nur Musa dan seterusnya. Kemudian fitrah manusia yang asal dari Allah, itulah Trisula Weda. Weda itu ajaran inti. Telu. Sila itu pedoman, pegangan, ajaran. Weda sebagai intinya, Trisula Weda. Jika Satrio Piningit yang memegang Trisula Weda muncul, sapa Trisula Piningit? Ya mbok sapa wae terserah. Tapi yang dapat menjabarkan dan dapat merealisasikan makna Trisula Weda
Satrio itu dari kata satoro, asator, sutron. Pada saat bahasa Persia, pada saat mengacu kepada nama jadi satrio, ini yang dikonversi oleh siapa? Sunan Giri sama Sunan Kudus, Sunan Kudus. Yang bahasa ini sesungguhnya dari India saat Syekh Jalaluddin Akbar mulai mengangkat, memviralkan tentang Mahabharata, Bratayuda, Ramayana, sehingga muncullah satrio-satrio yang aslinya di dalam pendowonya yang dari versi India itu Drupadi itu garwane 5 Pandhawa, bojone sitok. Apa tuh janjane iki? Itu janjane kan dulur papat 5 pancer. Nek wis menggok dadi kanuragan kan gitu. Nanti ada saat satrio itu nek wis muncul, tapi bukan orang, intinya bukan orang, cuman ilmu gak melaku dewi, tapi intinya itu duduk menungsane. Kok iso terus gawe berita si A satrio piningit nah gitu, itu berarti belas gak dong kan gitu. Kuwi mung adol swara ngono, andeke ya mbok percaya sebagai satrio piningit. Kowe milih ya milih, tapi aja mbok satrio piningit. Satrio piningit mesti cirine iso jelasne iki, cirine mutlak iso jelasne iki. Apa itu Trisula Weda? Di Jayabaya juga terungkap. Pasti bisa menjelaskan itu. Apa yang disebut dengan Manggala Yudha bisa menjelaskan itu. Apa yang disebut dengan Manggalaning Ratu akan bisa menjelaskan itu. Komponen instrumennya Manggalaning Ratu itu ada berapa, itu maksudnya apa, iso jelasnya kuwi. Nek gak iso embel ngono wae. Mergo nek gone kitab Musaror pun juga mengungkap itu. Cirinya kan itu. Yang bisa mempertemukan lubang 3 yang tampak beda, tapi jika dimasuki akan menyatu pada inti yang sama, disebut sebagai batok bolu, batok bolong telu. Ning nek dileboni engko tekone padha, jajalan nek gak salah, nek anu batok ke kalau enek lubange telu rata-rata ke cublesen engko mbok kae banyu klak kantonge lak padha. Kambil itu kan nanti mesti itu, makanya satria itu pasti mengetahui jati dirinya, pasti mengetahui, bisa membedakan hak batal, dan pasti mengetahui pintu pulang. Nek di dalam pewayangan pintu mokso kan begitu. Ning aja difahami mokso ilang sak ragane seperti yang diwayang, ndak, itu kan sinyalemen. Mokso ki apa to? Kowe ki saiki iso mokso, nek kowe ki ndek donya ning atimu ora ndek donya, ya nyambut gawe sregep ning atine enggak ndek nggone dhuwit. Berarti gak tok golek dhuwit, golek sak mampumu. Sak entuk-entuke, nek gak entuk njaluk tanggamu. Sing penting ikhtiar gitu loh. Itu yang sesungguhnya pasti pada saat kita berbicara tentang satria piningit. Ratu Adil juga sama. Rasane ki wis manggon nyuwiji ndek nggone pinter ngadili awake dhewe, itu mutlak. Disebut Ratu Adil itu
Wong sing iso ngadili awake dhewe lagi ngadili wong liya, wong sing iso nata awake dhewe lagi nata wong liya, wong sing iso makmurkan dhewe lagi memakmurkan orang liya lain, memakmurkan dalam pengertian batin. Wong nata awake dhewe ora goda kok kon dadi nata pemimpin. Nata keluargane ora iso kok nata dadi pemimpin. Nata kelompoke sing jenenge kuwi disebut ora iso apa meneng kelompok sak kan gitu. Mau diangkat kok saiki contone pemene saka kelompok tertentu, pemene partai iki apa. Saiki didelok, saiki dadi pemimpin. Iki kok partai iki lho. Saiki didelok partai ini rukun apa gak? Wong di partai ini gak tau rukun kok dadi pemimpin. Ya angel lah. Bohong iso tentrem. Apa mana sak Indonesia Raya sing sak partai sithik wae ra iso rukun kok rebutan pimpinan, rebutan sekretaris, rebutan pemimpin. Apa ya mbel pemimpin. Nek iki krungu gak apa-apa nek ngene iki normal.